kegiatan penangkapan yang kami lakukan 2 TKP dan 3 tersangka yang kami amankan. Tapi dari 3 tersangka ini dan 2 TKP ini merupakan satu jaringan. Jadi untuk LP yang 380 ini BB-nya brutto 2 on. Untuk yang BB yang satu lagi beratnya 17 gram. Untuk modus operandi, para tersangka ini mengedarkan dan menjual ganja ini di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Dari 3 tersangka masih ada 1 DPO yang sampai saat ini kita kejar, inisial K, domisili di Tasikmalaya. Untuk pasal yang kita sangkakan, pasal 111 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Untuk itu ada yang perlu ditanyakan? Prosesnya Pak, gimana Pak? Makanan? Baik, prosesnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada turun barang dari Bekasi ke wilayah Ciamis berupa ganja. Kemudian kami tidak lanjuti dan kami mengamankan yang pertama 1 orang dan dikembangkan kemudian di wilayah Banjarsari 2 orang. Jadi semuanya 3 orang dan masing-masing terpisah. Pertama 17 gram yang kami amankan di wilayah Cisaga, 2 on itu di wilayah Banjarsari. Untuk asli para tersangka dari daerah mana dan asli warga Ciamis apa dari luar daerah? Warga Ciamis 2, 1 warga Bekasi. Ini akan dijual atau konsumsi sendiri? Dua, dibedakan di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Mereka apakah residivis atau baru? Ciamis ya, yang bersangkutan belum pernah diusir. Kalau untuk pengakuannya sendiri, penjualan ini per apa itu? Kalau ini kan paket, ini ada paket kecil dan paket sedang. Nah, itu penjualan Harganya? harganya 500.000 untuk yang paket besar dan ini setengahnya. Pengedar ya Pak? Pengedar. Katanya dari mana didapatnya kemana? Kita lagi dalami tapi pengakuannya dari wilayah, bukan di wilayah Ciamis. Jadi datang ke sini untuk diedarkan di sini. Merilis terkait kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan arisan bos sebagaimana laporan polisi LPB 18 bulan 8 2022. Apa yang terjadi dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan junto perbuatan yang berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 32 junto pasal 64 KUH pidana. TKP-nya di Banjarsari, tepatnya di Desa Sukasari. Kami telah melakukan penangkapan ya. 1. Ya, ada 1 orang yang ditangkap sebagai tersangka. Kemudian secara teknis, modus operandi, barang bukti, kemudian ancaman hukuman lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Jadi di sini kami sedang menangani sebuah kasus yang sempat viral di wilayah Banjarsari terkait penipuan bermodus arisan duos. Arisan duos ini namanya ya, jadi rekan-rekan, duos ini nama dari ide dari pelaku tersangka duos ini. Jadi modusnya pelaku ini tersangka membuat status di aplikasi WhatsApp. Jadi korban ini merasa tergiur. Kenapa? Karena pelaku dengan korban dipasang-pasangkan. Jadi modusnya masing-masing korban ini sebagai pemodal dipasangkan dengan peminjam. Peminjam ini fiktif. Dari
hasil modal yang diberikan oleh korban dijanjikan oleh tersangka keuntungan sebesar 24%. Maka dari itu korban karena bujuk rayu demikian tergiur. Oleh karena itu kami juga amankan, karena sempat diamankan sebelumnya ditangani oleh Polsek Banjarsari, tetapi melihat korban yang cukup banyak, kurang lebih sekitar 24 orang. Oleh karena itu kami tangani perkara tersebut, dilimpah dari Polsek Banjarsari ke Polres Ciamis. Untuk bukti-bukti yang telah kami amankan, diantaranya 1 unit HP, 1 buah buku tabungan Bank BRI, 1 ATM Bank BRI atas nama Wahyuni, 2 buku catatan arisan, printout rekening, bukti transferan dari para korban. Yang mungkin rekan-rekan media apabila ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan teman-teman media kalau mau ada tanya. Total uangnya disetorkan sama korban? Untuk sementara dari hasil penyidikan, untuk kerugian sementara sekitar 665 juta kurang lebih. Dalam waktu berapa lama itu, Pak? Dalam waktu 2 bulan. Korban sendiri warga Ciamis? Warga Ciamis, orang Banjarsari. Orang-orang itu korbannya setor berapa, Pak? Variatif. Jadi rekan-rekan, untuk korban ini variatif. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, jadi bervariasi. Keuntungannya itu per bulan, Pak? Keuntungan, jadi sistemnya ini keuntungannya, tersangka ini membuat modus sebagai investor lah. Jadi menarik para korban, para tersangka ini, para korban ini memberikan uang. Nah, uang ini dari tersangka bilang dipinjamkan lagi ke orang lain. Orang lain ini fiktif, tetapi ini putar uang, gali lubang tutup lubang, seperti itu. Berarti dijanjikan Dijanjikan. kelipatan uang gitu ya. Sudah pernah korban sempat ada yang mendapat keuntungan, Pak? Dari Jadi untuk korban sempat diberikan info dari tersangka, diinfo kepada korban, Pak atau Ibu, ini sudah ada keuntungan sejumlah nominal sekian, tetapi para korban sendiri tidak melihat, hanya penyampaian secara lisan. Oleh karena itu korban merasa tergiur, ya silakan ditambah lagi. Seperti itu rekan-rekan. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal berapa? Pasal 378 dan atau pasal 372 junto pasal 64. Pasal 64 ini karena perbuatan ini tidak hanya sekali dengan modus yang sama tetapi berulang-ulang. Kapan itu, Pak? Dalam jangka waktu 2 bulan. Nah itu. Pak, uangnya buat apa itu, Pak? Ya. Uangnya katanya? Untuk sementara dari hasil pemeriksaan untuk kehidupan pribadi. Ada juga untuk melunasi utang pribadi. Tetapi untuk tersangka sementara hasil pemeriksaan hanya ada 1. Kami masih melakukan pendalaman. Uang yang